Berarti Miss Julian anggap kelompok itu kalah dan duduk. Miss hanya mau mencari satu kelompok yang menang dalam ice breaking ini. Siap? Bunga, angin, matahari. Ya, itu adalah contoh. Ingat, satu kelompok itu gerakannya harus sama, atau kayaknya kalau per kelompok jadi ada yang lain. Siap, lain. Siap. Bunga, angin, matahari. Kevin. Dan ini adalah contoh. Jujur, siap. Bunga, angin, matahari. Wah, Kevin sendiri. Kevin, berarti kelompok salah dinyatakan duduk karena ngapain dia ngomong? Ya, mulai. Siap. Matahari. Ya. Silakan duduk. Tinggal dua kelompok. Kita mau mencari siapakah kelompok yang memenangkan ice breaking ini. Siap. Bunga, angin, matahari. Wah, ternyata hebat. Kita harus lebih bekerja keras lagi. Bunga, harus cepat ya, gerakannya harus cepat. Bunga, angin, matahari. Waduh, ternyata mereka telat. Berarti kelompoknya ada tangan. Kenapa? Ada tangan Kevin. Oh, ada tangan Kevin. Ini yang sesungguhnya. Siap. Bunga, angin, matahari. Silakan duduk, kelompoknya aman. Dan pemenangnya adalah kelompok Galvano. Ya, silakan duduk. Dulu. Oke, kasih ya, nanti bagi hadiahnya ke temannya. Jadi dari ice breaking kita ini mengajarkan kita juga yang pertama supaya kita belajar untuk apa? Jujur terhadap diri sendiri. Kan permainannya sebenarnya yang bikin kita happy kan? Tapi Miss Julian mau lihat belajar jujur nggak? Dan juga dalam permainan pun kita bisa menggunakan kata-kata kiasan. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan kemarin? Pembelajaran kita di pertemuan kemarin tentang apa? Tentang majas. Wah, ada yang ingat nih. Apa sih itu majas? Alena. Majas itu adalah kalimat kiasan yang dibuat untuk membandingkan suatu lagu atau karya penulis. Wah, tepuk tangan dulu. Tepuk gue. Kasih O. Kasih
membaca sebuah cerita? Atau di sini siapa yang suka mendengar lagu? Siapa yang senang membaca puisi? Siapa yang senang melihat iklan atau mendengarkan iklan? Wah, Edgar suka iklan ya? Hari ini kita akan belajar. Yang pertama tadi Miss sudah sampaikan di awal, anak-anak sudah mengetahui tentang apa itu majas dan jenis-jenis majas. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama kita melihat dulu tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi majas personifikasi, metafora dan hiperbola dalam teks atau cerita, puisi, iklan dan lagu. Yang kedua, tujuan belajar kita hari ini adalah kita akan membandingkan majas, personifikasi, metafora dan hiperbola yang juga terdapat di dalam kalimat. Jadi tadi anak-anak sudah sampaikan benar bahwa ketika belajar tentang majas itu kita bisa membuat kalimat menjadi kalimat yang lebih hidup atau kalimat yang lebih indah. Hari ini Miss Julia mau membawa kita untuk belajar tentang 3 majas. Tadi kan ada perbandingan, pertentangan, dan sindiran itu jenis secara umum. Tapi secara detailnya, spesifiknya, kita akan mencoba melihat tentang majas personifikasi, majas metafora, dan majas hiperbola. Miss Julian mau tanya, kemarin kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis majas nih. Ada yang masih ingat nggak apa itu majas personifikasi, metafora, dan hiperbola? Selain Alena, yang lain boleh. Yang lain boleh selain Alena. Arlan. Selain Arlan, Elin. Majas hiperbola merupakan majas yang menggunakan kata-kata yang berlebihan. Majas personifikasi merupakan benda mati yang seolah-olah hidup. Tepuk tangan dulu buat Elin. Yang lain benar nggak jawaban Elin? Benar nggak metafora itu lebih menggunakan makna kiasan? Hiperbola itu melebih-lebihkan segala sesuatu, melebih-lebihkan sesuatu. Dan personifikasi itu benda mati seolah-olah menjadi benda hidup. Benar nggak? Benar nggak? Iya, kan ini kita udah belajar di pertemuan kemarin. Hari ini Miss Julian membawa kalian untuk mengidentifikasi. Kalau kalian sudah tahu apa itu majas personifikasi, metafora, dan hiperbola, ternyata kalian pernah dengar lagu, kalian pernah dengar nggak? Kata-katanya itu berisi puitis atau kata-kata kiasan, pernah nggak? Pernah dengar yang ada perumpamaan sih? Oh, Alena pernah dengar yang ada perumpamannya. Kalau yang lain? Pernah dengar nggak kata-katanya puitis? Atau pernah lihat iklan puisi yang kata-katanya puitis? Pernah nggak? Kiran pernah nggak? Contoh satu kalimat deh yang kalian ingat di lagu yang menggunakan kata-kata kiasan. Wah, ternyata ini lupa. Alena. Ada sih Miss di lagu. Jadi lagunya tuh kalimatnya tuh kayak gini. Bun, jadi kayak hidup berjalan seperti kata-kata itu bajingan. Akan itu seperti langit yang tak punya teman, yang itu bersuara hujan. Menurut aku tuh itu kayak puitis gitu. Landak yang menggonggong seperti bunyi hujan. Menurut Alena itu kata-kata yang
kiasan. Nah, hari ini kita mau coba untuk melihat, mengidentifikasi atau mencari ketiga majas ini di dalam bentuk cerita atau teks. Coba anak-anak perhatikan. Ada satu cerita, ada satu teks yang Miss Julian sudah siapkan di depan. Ingat bahwa personifikasi yang tadi kalian sampaikan, personifikasi itu seolah-olah benda yang mati menjadi benda hidup. Kemudian metafora menggunakan kiasan dan hiperbola menggunakan kata-kata yang berlebihan atau yang melebihkan sesuatu. Miss kasih waktu 1 menit. Coba kalian menyimak, mengamati, membaca dengan teliti teks tersebut. Dan siapa yang menyampaikan buat Miss, jenis majas apakah yang ada di dalam teks tersebut? Yang sudah langsung angkat tangan. Pintar, coba jenis majas apa? Personifikasi, ada lagi yang lain? Metafora, yang lain? Hiperbola. Miss Julian siapkan. Siapa yang mau menggaris bawahi kalimat yang menggunakan ketiga majas tersebut? Silakan, maju. Bebas, siapa saja. Kan kalian satu kelompok. Emang nggak boleh? Boleh. Ini boleh lebih dari satu. Kalau satu kelompok nggak boleh. Gimana ya? Jangan lupa tulis inisial majasnya, misalnya itu majas apa. Kalau personifikasi taruh P. Ya, yang lain bergantian. Siapa? Silakan. Silakan. Salah benar, itu nanti kita perbaiki, yang penting berani. Ya, silakan. Itu apa? Tulis itu majas apa? Ya, ada lagi yang lain? Yang berbeda mungkin? Yang berbeda? Edgar
mampu meraih sejuta bintang? Majas apa? Majas? Terus kira-kira majas metafora di sini yang mana? Coba. Ayo, coba. Majas metafora. Ingat majas kalimat yang mengandung kalimat kata-kata kiasan, makna kiasan. Apa? Yang itu masih. Arlan apa? Benar. Panggung besar, mimpi-mimpi mencari apa? Cahaya. Artinya jangan menyerah. Mimpi kita itu terus apa? Bersinar. Sampai di sini ada yang belum paham berkaitan dengan menemukan atau mengidentifikasi majas di dalam teks? Paham? Paham? Berarti kita menyimpulkan bahwa ingat, sebenarnya majas itu kita jumpai nggak dalam kehidupan sehari-hari? Kita jumpai nggak? Kalian misalnya nih contoh, Peter bilang buat jangan Peter terus deh. Sahat bilang buat Soleha, engkau bagaikan rembulan di dalam hatiku. Artinya tanpa sengaja Sahat sudah menerapkan apa? Majas. Kemudian Arlan bilang buat melatih. Mil, kayaknya sekarang kamu lagi naik daun ya? Lagi bilang emang gue naik daun di mana? Orang daunnya aja kecil. Padahal Arlan menggunakan apa? Majas, kata-kata kiasan. Apa lagi? Contoh deh, coba yang kalian jumpai tiap hari di dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Dari ketiga majas ini, personifikasi, perbola, metafora. Coba deh Miss Julian mau lihat. Coba. Salah itu biasa, nanti kan kita perbaiki. Ada yang mau bantu Miss? Coba. Kamar Deva seperti kapal pecah. Kamar Deva seperti kapal pecah. Apalagi? AC di rumahmu dingin sekali. AC di rumah, kata Deva, AC di rumahmu dingin sekali seperti kutub utara. Apalagi? Arlan. Tendanganmu sekencang roket. Di sini kelompok 1 apa? Apa? Apa lagi? Si jago merah menghanguskan. Sejago merah itu apa? Api. Apa lagi? Eli. Dia menangis sederas air terjun. Wah, dia menangis sederas. Sudah pernah belum lihat orang yang nangis sederas air terjun? Apa sih putus belok air? Alena. Personifikasi. Hari ini sangat hangat karena matahari memeluk kita. Hari ini sangat hangat karena matahari memeluk kita. Jadi, Miss Julia melihat bahwa anak-anak sudah paham ternyata majas itu kita berpikir, aduh majas kok susah banget ya, padahal dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah menerapkannya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengidentifikasi ketiga majas di dalam teks atau cerita. Sekarang Miss Julian sudah membuat 4 jenis karya. Ada lagu, puisi, iklan, dan juga teks atau cerita. Di sini sudah ada 4 kelompok. Dihitung ya, kelompok 1 kelompok Alena, 2 kelompok Elin, 3 Okarani, dan 4 Delvania. Silakan masing-masing perwakilan maju ke depan dan memilih satu kertas. Lapor ke Miss Julian, dapat apakah itu? Buka langsung. Makasih ya ganteng. Iklan. Apa?
Miss Julian kasih waktu. Anak-anak silakan dengan kelompok bekerja sama mengidentifikasi di cerita tersebut ada berapa jenis majas dan kemudian kalian menggarisbawahi kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang majas tersebut. Oke, selamat mengerjakan. Silakan bekerja sama. Ayo silakan. Tulis di ingat atau di garis bawahi saja terus pakai inisial majasnya. Memberikan pendapat. Memberikan pendapat. Silakan bagi. Misalnya kamu nanti majas ini ya, kamu majas itu ya, supaya tahu ya. Langsung ditentukan. Itu kasih. Ini pakai kiasan. Pakai kiasan. Kiasan pakai apa? Wow, ini sekolah. Nah, sekarang kapan lagi lalu? Ya, sekarang dulu. Iya, tadi kan udah. Mana? Dari gue yang ini. Nah, metafora, hiperbola, personifikasi. Apakah ada ya di dalam cerita tersebut, di dalam karya tersebut? Oke, Edgar hebat. Ya, Yoel bantu Edgar ya. Ini apa? Sama yang tadi yang gue Main itu adalah bukan sekedar pembuka bekas. Ya. Itu berarti personifikasi kan? Yang tadi emang jendela. Ya, yang jendela M. Baca, jangan sampai tertipu dengan majas tersebut. Itulah nama gue banyak banget. Personifikasi kan? Nah, kalau menurut Lani yang mana? Atau menurut kamu itu apa? Ingat ya, dalam kelompok kerjasama, belajar untuk memberikan pendapat dan belajar hebat. Hebat apa? Lima. Metafora. Kasihan. Selesai. Sudah. Miss Julian meminta coba kelompok saat. Silakan. Berdiri aja di tempat. Semua kelompok berdiri. Kelompok yang lain dengarkan. Salam semuanya. Halo. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan majas yang kami temukan di iklan Ayo Membaca Buku. Yang pertama kami menemukan majas personifikasi, yang kedua kami menemukan majas metafora, dan makasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Tania. Shalom semuanya. Kami dari cerita petualangan Newton Cahaya menemukan beberapa majas, yaitu majas personifikasi, metafora, dan hiperbola. Sekian dari kami. Thank you. Silakan kelompok Alena. Salam semuanya, kami dari kelompok 1 dengan lampu cahaya harapanku kami menemukan majas personifikasi, metafora, dan hiperbola. Tepuk tangan. Silakan. Kami dari kelompok 2 kami mendapatkan mendapatkan teks puisi dengan
baik dalam bentuk puisi, cerita, iklan maupun apa? Angkat tangan kanannya, katakan hebat. Ya, jadi majas ini juga seringkali kita jumpai ya kalau kalian nyanyi tanpa sadari. Kita menemukan majas dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus belajar meningkatkan diri, semangat supaya apa yang kalian pelajari hari ini tidak belajar begitu saja, tapi kita belajar mengerti dan kita juga apa? Melakukannya. Nah, Miss Julia tadi sudah menyampaikan tujuan yang pertama kita sudah belajar untuk mengidentifikasi. Anak-anak sudah melakukannya dengan baik dalam beberapa karya. Hari ini kita mau coba membandingkan atau membedakan majas-majas tersebut. Miss sudah siapkan di sini ada tentang majas. Setiap anak berhak mengambil satu tentang, satu kertas. Miss Julian hitung sampai 3, semua maju dan meletakkan teks atau kertas yang sudah kamu ambil. Miss sudah siapkan ada 3 kotak, ada personifikasi, metafora dan hiperbola. Jadi ini kerja untuk diri sendiri. Siapa yang silakan menentukan ya dari teks tersebut. Kira-kira teks yang aku dapat tentang majas yang saya dapat ini tergolong majas apa ya? Kalimatnya ini majas apa ya? Silakan satu orang ambil langsung dibaca, jangan bilang-bilang basmanya habis itu sampai 3. Edgar ambil Edgar. Nanti yang bantu Edgar ya, bukan Fred. Ya, kasih satu buat Alena. Jangan lihat teksnya, langsung ambil saja. Kasih satu. Ya, kembalikan. Jangan nanti. Silakan. Boleh lihat kan? Nama pundaku ada kan? Enggak boleh. Di sini bisa tanda di sini. Enggak usah. Jadi pilih sendiri. Ya, semua sudah? Miss Julian hitung sampai 3. Miss hitung sampai 3. Silahkan semua maju. Kelompok 1 dan 2 dulu. Masing-masing silakan memasukkan berdasarkan jenisnya. Ingat, lihat yang benar, bedakan mana itu majas personifikasi, hiperbola dan metafora. Miss itu sampai 3, kelompok 1 dan 2 langsung maju sebentar dan menaruh di dalam stick tersebut. 1, 2, 3. Oke, perhatikan. Ya, terima kasih. Kalian sudah belajar untuk membedakan ini. Kalian bisa membedakan mana kalimat yang termasuk majas personifikasi, majas hiperbola dan metafora. Majas personifikasi, waktu adalah uang. Menurut kalian waktu adalah uang, benar? Nah, kata Elin, itu bukan personifikasi. Jadi yang benar adalah apa? Metafora. Jadi ingat, kalau dalam membedakan harus memperhatikan. Ingat, personifikasi itu benda mati seolah-olah menjadi benda hidup. Hiperbola itu melebih-lebihkan. Dan metafora adalah berupa makna kiasan. Oke,
Silakan. Kalian siap? Miss Julian akan bagikan sticky note. Itunya. Kita tadi sudah belajar tentang mengidentifikasi najas. Coba perhatikan Miss Julian. Kita sudah belajar mengidentifikasi dan membedakan najas, hiperbola, personifikasi dan metafora. Miss Julian mau melihat sejauh mana sih anak kelas 6 sudah memahami tentang jenis-jenis majas tersebut. Ini sudah siapkan, ada 5 pertanyaan. Semua bisa memperhatikan, lihat ke depan. Bisa akan tampilkan soal. Tugas kamu hanya menulis jawaban dari setiap soal. Habis itu kita akan koreksi bersama-sama. Semua sudah siap? Ya, silakan. Langsung saja tulis opsi jawabannya. Misalnya kotak pertama, kotak kedua, ya atau ABCD aja. Miss Julian melihat sejauh mana sih? Apakah anak-anak sudah paham tentang tujuan pembelajaran hari ini? Ini untuk individu. Kalau tadi kelompok ini sudah menilai, tapi ini mau melihat secara pribadi atau masing-masing anak. Sudah? Sudah. Siapa yang jawabannya? Kita lanjutin nomor 2. Siapa yang jawabannya B? Jawabannya adalah yes. Lanjut nomor 2. Tanya, majas yang membandingkan 2 objek yang berbeda tapi dianggap sama. Apa mas yang pertama? Pertama itu apa namanya yang melebih-lebihkan? Silakan pilih jawabannya sudah. Yang pertama itu menggambarkan Sifat manusia yang majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambar hati. itu ya Kak. Ya, yang berikan Sudah. Nomor 3. Oh, Aduh. Sudah? Kita lihat jawabannya. Nomor 4. Udah Miss. Kita lihat jawabannya. Nomor 5. terakhir. Miss. Sabar Miss, sabar tuh. Mengeluarkan air. Kita lihat jawabannya. Udah. Kuning ternyata. Ore. Benar semua. Waduh, apa itu? Jawabannya silakan dikumpulkan nanti di sahat, nanti Miss Julian yang akan menilai. Dan sebagai refleksinya, Miss Julian mau minta beberapa orang, atau silakan tulis masing-masing di bukunya apa yang saya pelajari hari ini. Silakan tulis di bukunya sendiri apa yang saya pelajari hari ini dan apa manfaatnya untuk kehidupan saya sehari-hari. Dan apa manfaatnya untuk saya? Apa yang kamu pelajari dan apa manfaat pelajaran ini untuk kamu?
dengan menggunakan majas, kita bisa membuat kata-kata yang Oke. Silakan, Okalani. apa yang saya pelajari hari ini. Saya belajar dari menggunakan majas tentang majas yang menggunakan kata-kata biasa dan kata-kata lagi. Apa manfaat dari pelajaran hari ini? Saya menjadi lebih tahu pengertian dari majas dan biasa. Oke, silakan, Arlan. Apa yang saya pelajari hari ini? Saya dapat belajar majas, personifikasi, metafora, berulang. Manfaatnya, aku dapat belajar dengan mendengarkan lagu, cerita, maupun puisi. Dan lain-lain. Oke, terima kasih semuanya. Dengan demikian, sampaikan bahwa ternyata ketika kita belajar majas itu, dengar, majas itu bukan hanya sekedar pengetahuan benar, tetapi ketika kita belajar majas juga kita bisa menggunakan, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Miss Julian sudah melihat nanti untuk penilaian yang tadi kalian sudah kerjakan, Miss Julian akan bagikan. Misalnya mau mengingatkan bahwa apa yang kamu sudah pelajari hari ini jangan untuk hari ini saja, pulang belajar lagi di rumah supaya kamu semakin mengingat dan benar-benar pelajaran itu sampai kamu melakukannya. Oke, semuanya tepuk tangan dulu untuk hari ini. Pelajaran kita hari ini tetap semangat. Ya, silakan. Miss Julian minta Okalani berdoa untuk mengakhiri kelas kita hari ini. Silakan Oka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa mengerti apa yang dipelajari oleh Miss Julian. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kepintaran dan ketentraman dan juga kepintaran. Sekarang kami terima kasih atas berkat-Mu dan Yesus kami berdoa. Stand by. Stand up, please. Winnie. Good night, Miss Julian, and goodbye, my friends. See you tomorrow. God bless you. Ya.